Ini bisa jadi seperti itu. Ini. Nah, jadi kisah-kisah tentang sahabat, kisah-kisah tentang Rasulullah di mana mereka itu makan aja susah terjadi kepada para sahabat dan Rasulullah. Di cerita yang lain diceritakan pernah suatu ketika para sahabat bermakmum kepada Rasulullah, bermakmum sholat kepada Rasulullah. Sepanjang sholat itu para sahabat itu merasa khawatir luar biasa terhadap kesehatannya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena setiap kali gerakan itu muncul kretek gitu. Muncul suara seperti itu sampai mereka, ada apa ini? Apa yang terjadi dengan Rasul? Jangan-jangan tulangnya ada yang patah ini. Jangan-jangan apa ini? Beliau lagi sakit ini. Ternyata selesai sholat didesak oleh para sahabat, kenapa ya Rasul, apakah engkau sholat? Apakah engkau sakit? Dijawab oleh Rasulullah, enggak, saya enggak sakit. Lalu kenapa engkau seperti itu? Enggak apa-apa. Didesak lagi. Akhirnya Rasulullah itu kemudian membuka gamisnya, diangkat, kemudian di situ ternyata ada kulit kambing. Ada kulit kambing yang diikatkan di perutnya. Terus kemudian ketika dibuka itu ternyata isinya batu. Isinya bebatuan itu yang diganjelkan di perut. Waalaikumsalam. Yang terjadi di perut ini diganjelkan gitu. Kenapa? Karena Rasulullah itu ternyata, kenapa engkau melakukan ini ya Rasul? Dijawab oleh Rasulullah, saya sudah 3 hari nggak ada yang dimakan. Sehingga untuk ganjel perutku yang sakit karena lapar ini, maka saya masukkan batu-batu, kemudian saya ikatkan ke perut saya. Pernah kita seperti itu? Nggak makan sampai sakitnya luar biasa. Pernah kita seperti itu? Tidak pernah kita ngalami seperti itu. Nggak pernah. Rasulullah ngalami luar biasa laparnya itu, coba. Ini luar biasa laparnya. Ada sahabat namanya sahabat-sahabat yang tinggal di masjid. Sahabat-sahabat yang tinggal di masjid ini sekitar 300 orang. Sekitar 300 orang. Mereka itu tinggal di masjid. Jadi di masjid itu di samping-sampingnya itu ada tempat untuk istirahat. Disebut namanya sufah. Itu ya. Maka mereka yang tinggal di situ mereka biasa disebut dengan ahlu sufah. Kemudian orangnya biasa disebut dengan sufi. Ini asal usulnya begitu, ahlu sufah itu. Mereka tinggalnya di masjid, tiap hari zikir, tiap hari sholawat, tiap hari sholat, tiap hari baca Quran. Mereka memang orang nggak memiliki dunia itu, tapi setiap hari ibadah. Hidupnya hanya untuk ibadah, seluruhnya untuk ibadah. Ini salah satu ahlu sufah yang terkenal namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini semua 300 orang ini yang nanggung Rasulullah. Lah kalau Rasulullah ada rezeki, maka dikasihkan sama ahlu sufah itu. Ini kalau ada rezeki kasihkan ahlu sufah. Lah kalau Rasul lagi nggak ada, ya ahlu sufah kira-kira ikut lapar apa enggak? Ikut lapar semua. Lah pernah suatu ketika saking laparnya ini yang namanya Abu Hurairah itu. Abu Hurairah saking laparnya sudah nggak ketahan itu. Biasanya kan di masjid terus, tiap waktu tinggalnya di masjid, Ini saking laparnya kok nggak ada yang kelihatan ke masjid, ini sudah lapar banget, nggak kuat ini. Akhirnya keluar masjid, ketemu sahabat, wah ada Abu Bakar ini. Langsung ketemu Abu Bakar, senyum-senyum itu ketemu di jalan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Bakar, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau kemana? Mau pulang. Kok nggak diajak ya? Biasanya diajak. Ini ternyata Abu Bakar nggak ngajak gitu. Oh ya sudah itu, nggak berani. Mau minta itu nggak berani gitu. Itu akhirnya datang Utsman. Nah, datang Utsman itu. Datang Utsman ketemu. Assalamualaikum, ucapkan salam lagi. Waalaikumsalam. Mau kemana ini? Iya mau pulang ini. Sudah senyum, ternyata nggak diajak lagi gitu kan. Sampai beberapa ganti orang itu nggak diajak itu. Padahal perihnya luar biasa. Ini orang yang namanya Abu Hurairah ini meriwayatkan hadis itu paling banyak. Padahal beliau itu memang hanya 2 tahun bersama dengan Rasulullah, nggak lama memang. Tetapi beliau memang meminta kepada Rasul, ya Rasul, saya kepingin
supaya saya bisa menghafal, mengingat hadis dari engkau. Doakan ya Rasul. Maka didoakan oleh Rasul, mustajabah, karena semua doa dari Rasul mustajab. Setiap yang didengar oleh Abu Hurairah langsung hafal. Jadi semua, maka hanya dalam 2 tahun hadis yang paling banyak meriwayatkan siapa? Abu Hurairah. Makanya kalau buka kitab itu sedikit-sedikit ketemu an Abi Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu an. Kan begitu. Ini sedikit-sedikit ketemu itu. Ternyata sahabat Abu Hurairah ini. Jadi mereka yang ibadahnya luar biasa diberikan cobaan yang berat juga. Berat, semua diberikan cobaan yang berat. Semua diberikan cobaan yang berat. Tidak ada orang itu yang tidak di dalam keadaan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Bahwa bersama inna ma'al usri yusra, bahwa bersama dengan kesulitan itu maka ada kemudahan. Artinya apa? Kalau sampai saat ini kita itu kok sedang banyak kesulitan, banyak hambatan, banyak persoalan, maka wajib kita itu mengimani ayat ini, bahwa ayat ini menunjukkan siapa yang sabar, siapa yang terus berikhtiar, maka Allah akan tunjukkan solusinya, Allah akan tunjukkan jalan keluarnya, Allah akan berikan dia itu solusi. Ini. Nah, bagaimana ketika kita itu di dalam masalah yang begitu banyaknya, karena semua orang punya masalah. Nah, kayak tadi yang punya istri nggak punya duit, yang punya duit nggak punya istri, misalkan gitu. Yang istrinya cantik takut nanti istrinya dibawa orang, yang istrinya jelek mau kondangan berangkat bareng nggak pede, kan semua serba problem gitu. Belum lagi ada yang punya masalah mungkin tentang anaknya, ada yang anaknya bermasalah, nakal dan lain sebagainya. Punya anak tapi nakal, ada yang seperti itu. Ini itu, jadi setiap orang ada malah dia itu nggak punya anak, kayaknya enak sendirian, ternyata sendirian juga ternyata nggak enak juga karena nggak ada temannya. Semua punya problem, ada yang problemnya utang, ada yang problemnya bermacam-macam. Nah, semua manusia punya masalah. Lalu bagaimana caranya supaya kita itu, cara termudahnya ini? Nah, ini kan pengennya cara yang termudah gitu ya. Cara yang paling mudah, walaupun belum tentu cepat, karena cepat lambatnya solusi, cepat lambatnya persoalan diselesaikan ini adalah semuanya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa ketika kita itu banyak problem, maka tauhid harus diperkuat. Tahu kita bahwa semua masalah itu datang dari Allah dan Allah itu pasti punya solusinya. Tahu ada orang punya penyakit, maka Allah pasti punya obatnya. Tahu kita itu, tahu, semuanya tahu. Tapi masalahnya ketika kita sedang di dalam masalah tersebut, susah untuk mempraktekkan. Orang lain bisa tinggal ngomong yang sabar saja. Sabar, lapar ini gak ada yang dimakan kok suruh sabar terus. Ya akhirnya nyolong kotak masjid, misalkan begitu. Ini loh, kadang memang seperti itu kita. Ketika sedang menghadapi problemnya, seringkali kita itu sudah tahu bahwa salah satu caranya adalah dengan bersabar, caranya adalah dengan muhasabah, caranya adalah dengan bertafakur, caranya adalah dengan beristighfar, caranya adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah. Tahu, tapi pas ngalami berat apa tidak? Berat. Maka bagaimana cara praktisnya? Cara yang paling praktis adalah datang ke masjid. Datang ke mana? Masjid. Ke masjid. Walaupun di masjid belum ngapa-ngapain nggak apa-apa. Walaupun cuma tidur-tiduran nggak apa-apa. Saya malas kalau kebanyakan sholat sunnah, nggak apa-apa. Yang penting masjid. Itu saya baca Quran agak males-malesan, lagi banyak masalah, nggak mood saya baca Quran, nggak apa-apa. Datang ke masjid. Kenapa kok harus datang ke masjid? Karena yang pertama, ketika kita datang ke masjid, minimal adalah satu, kita berhenti dari bermaksiat. Apa ada orang di dalam masjid kok malah bermaksiat? Begitu ke masjid, kita peluang untuk bermaksiat di masjid itu sangat kecil sekali, betul apa tidak? Tapi kalau di rumah,
Kalau di rumah kita itu repot, kita itu banyak kemaksiatan, mikir apa saya nipu itu ya, apa saya curi itu saja ya, apa saya begini, apa saya begitu, kebanyakan. Belum lagi nanti ada orang nagih hutang ke rumah, akhirnya kita bohong. Akhirnya kita bohong itu. Nah, minimal kalau ditagih di masjid, begitu nagih hutang apa kita jawabnya? Haram hukumnya nagih hutang di masjid. Haram itu. Nagih hutang di masjid itu haram itu. Enggak boleh. Jual beli di masjid, di dalam masjid haram itu. Maka di masjid yang punya hutang banyak itu. Solusi. Loh, saya itu sangat berpengalaman hal itu. Iya, saya itu ada masjid favorit itu. Itu di daerah Kutawinangun itu ada pom bensin, ada SPBU. Di barat saya kan ada SPBU utara jalan. Selatannya itu ada masjid. Saya paling senang di situ. Kenapa? Karena masjidnya paling sepi. Ada lantai duanya. Itu saya dulu waktu tahun-tahun 2000 berapa? 2004 sampai dengan 2009 apa ya? Nah, itu saya istiqomah di situ. Nah, karena di situ alhamdulillah selama tahun-tahun itu nggak ada debt kolektor nagih. Paling nagih ke istri saya yang di rumah. Kasihan tapi istrinya, jangan dicontoh. Tapi waktu itu memang saya nggak ngerti kenapa ketika kita banyak masalah seringkali kita itu tadi nggak Allah dulu itu. Nggak Allah dulu, kita itu seharusnya datang pada Allah dulu. Minimal di mana kita itu bisa temukan itu, yaitu di masjid. Kalau kita masuk masjid, minimal kita nggak bermaksiat. Satu, itu minimal itu. Karena kalau kita kepingin supaya kita itu didekatkan, solusinya adalah dengan kita menghindarkan diri dari kemaksiatan. Maka kalau ke masjid, terpaksa nggak bisa maksiat. Itu terpaksa itu, walaupun nggak ngapa-ngapain, tidur-tiduran, nggak apa-apa itu. Pengurus masjid tolong nanti